Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mantap, inilah formasi Indonesia versus Irak nanti malam penentuan lolos tidaknya ke Piala Dunia 2026. Pelatih Jepang sampai terkejut timnas Indonesia pakai formasi 5-3-2 andalan Shin Tae-yong. Namun serangannya tetap mematikan pasalnya Tom Haye, Ole Romeni dan Miliano Jonathan akan main sejak babak pertama hingga selesai. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia tidak boleh terlalu larut dalam rasa kecewa setelah kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi beberapa hari lalu. Kekalahan tersebut memang menyakitkan, namun peluang untuk melangkah ke ronde kelima kualifikasi Piala Dunia masih terbuka lebar. Syaratnya, skuad Garuda harus mampu menumbangkan Irak di laga penentuan, tanggal 11 Oktober ini. Perubahan komposisi tim kini tengah menjadi perhatian. Beberapa nama senior seperti Mark Klok, Beckham Putra, dan Yaakob Sayuri sudah tidak lagi masuk dalam daftar pemain. Shin Tae-yong dikabarkan akan kembali menggunakan formasi kesukaannya, 5-3-2, yang selama ini menjadi ciri khas permainan disiplin ala dirinya. Meski fokus pada pertahanan yang solid, pola serangan cepat dan efektif tetap menjadi senjata utama Indonesia. Berikut ini adalah ulasan line-up yang akan diturunkan di laga versus Irak. Marten Paes kini menjadi figur penting di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Kiper kelahiran Belanda itu dikenal dengan refleks cepat, keberanian dalam duel 1 lawan 1, serta kemampuan membaca arah bola yang luar biasa. Ia bukan hanya penjaga gawang biasa, melainkan juga pengatur ritme permainan dari lini belakang. Distribusi bolanya yang akurat sering menjadi awal dari serangan balik cepat Indonesia. Karirnya di level klub juga menunjukkan kedewasaan bermain dan mental juara. Paes dikenal tenang dalam tekanan, bahkan di laga-laga besar. Ketika lawan mulai menekan, dialah sosok yang memberi rasa aman bagi barisan belakang. Kini, publik menaruh harapan besar padanya untuk menjadi tembok terakhir yang kokoh sekaligus inspirasi bagi kiper muda tanah air. Kemudian, untuk lini belakang akan dipasang 5 pemain sekaligus. Di bagian jantung pertahanan ada Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Jai Itzes adalah pilar utama di jantung pertahanan Indonesia. Dengan postur tinggi dan fisik tangguh, ia mampu memenangkan banyak duel udara maupun perebutan bola di area berbahaya. Selain kuat bertahan, Itzes juga punya kemampuan membawa bola ke depan dengan percaya diri, sesuatu yang jarang dimiliki bek tengah. Karakter bermainnya tenang namun tegas, membuatnya selalu terlihat matang dalam mengambil keputusan. Setiap tackle dan intersepsi yang ia lakukan seringkali menentukan ritme permainan. Kepemimpinannya di lini belakang juga menjadi kunci stabilitas tim. Itzes dikenal disiplin dalam menjaga posisi, jarang panik, dan mampu membaca arah serangan lawan dengan cepat. Ia adalah tipe bek modern yang tidak hanya menjaga gawang tetap aman, tetapi juga ikut membangun serangan dari lini paling belakang. Di sisi lain, Rizky Ridho menjadi representasi generasi baru pemain bertahan Indonesia. Meskipun masih muda, ketenangannya di lapangan menunjukkan kematangan di atas usianya. Ridho memiliki kemampuan membaca permainan yang tajam, seringkali mampu memotong umpan lawan sebelum menjadi ancaman. Postur dan kekuatannya juga membuatnya sulit dilewati dalam duel fisik. Di bawah arahan Shin Tae-yong, Ridho berkembang pesat dan mulai memahami pentingnya transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Ia juga berani keluar dari zona nyaman, membantu rekan satu tim dalam membangun serangan dari belakang. Gaya mainnya mengingatkan pada bek-bek modern Eropa, disiplin, agresif, tapi tetap elegan. Ridho kini bukan sekadar pelapis, melainkan salah satu fondasi pertahanan utama yang diandalkan timnas dalam laga-laga besar. Lalu, Justin Hubner menjadi sosok yang memancarkan ketenangan di lini pertahanan Indonesia. Pemain yang tampil konsisten di klubnya ini dikenal memiliki kemampuan duel udara luar biasa serta keberanian menghadang bola di area krusial. Keunggulan utamanya adalah kecerdasan taktik, ia tahu kapan harus maju dan kapan harus menjaga kedalaman. Hubner juga piawai melakukan umpan-umpan vertikal untuk memulai serangan cepat, menjadikannya salah satu bek dengan visi bermain terbaik di tim. Mentalitasnya kuat dan pantang menyerah, bahkan ketika tim sedang tertekan.
Gaya bermainnya yang lugas dan efisien membuatnya jadi favorit pelatih untuk menjaga keseimbangan pertahanan. Ia ibarat tembok yang tidak hanya kokoh, tapi juga berperan penting dalam membentuk struktur permainan dari lini belakang Garuda. Kemudian, untuk posisi bek kiri akan diisi oleh Kelvin Verdonk, dan bek kanan diisi oleh Kevin Dix. Kelvin Verdonk menempati posisi bek kiri dengan kombinasi kecepatan dan kecerdikan. Ia dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan bertahan solid sekaligus rajin membantu serangan. Pemain satu ini sebelumnya sempat mengalami cedera, tapi beruntung proses penyembuhannya cepat, sehingga kini sudah pulih. Dengan visi bermain yang tajam, Verdonk sering melakukan overlap dan mengirim umpan silang akurat ke jantung pertahanan lawan. Stamina dan determinasi yang tinggi membuatnya mampu naik turun sepanjang pertandingan tanpa kehilangan fokus. Ia juga punya naluri bertahan alami, cepat menutup ruang ketika lawan mencoba menyerang dari sayap. Selain itu, kaki kirinya menjadi senjata utama saat mengeksekusi bola mati atau memberikan crossing tajam. Kehadirannya memberi keseimbangan di sisi kiri pertahanan sekaligus menambah variasi dalam pola serangan timnas Indonesia. Kevin Dix dikenal sebagai bek kanan yang menggabungkan disiplin bertahan dengan kemampuan ofensif memukau. Ia memiliki kecepatan luar biasa serta kemampuan membaca arah bola yang presisi. Dix tidak hanya fokus menjaga area pertahanan, tapi juga aktif membantu lini depan lewat umpan-umpan silang tajam. Keberaniannya maju ke depan membuat permainan tim jadi lebih dinamis. Di sisi lain, Dix sangat tenang saat menghadapi tekanan lawan, jarang kehilangan bola, dan punya insting tinggi dalam duel 1 lawan 1. Dengan gaya mainnya yang modern, ia bisa menjadi pembeda di sisi kanan. Bagi timnas Indonesia, Dix bukan sekadar bek sayap, tapi juga motor serangan yang bisa menghidupkan tempo permainan kapan saja dibutuhkan. Beralih ke lini tengah, ada 3 pemain yang akan diturunkan, mereka adalah Joe Pelupessy, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Joey Pelupessy berperan penting sebagai jangkar di lini tengah. Ia menjadi penghubung antara lini belakang dan depan, mengatur ritme permainan dengan presisi. Gaya mainnya mengedepankan kecerdasan taktik dan kemampuan membaca arah bola. Pelupessy tak segan melakukan tackle bersih atau intersepsi cepat untuk memutus serangan lawan. Selain itu, ia juga piawai mendistribusikan bola secara efisien, menjaga tempo agar tim tetap tenang di bawah tekanan. Kepemimpinannya di lapangan membuat rekan setim lebih percaya diri. Ia jarang terlihat panik, bahkan dalam situasi genting sekalipun. Sosoknya sangat dibutuhkan dalam menjaga kestabilan permainan. Dengan pengalaman panjang di luar negeri, Pelupessy membawa ketenangan dan struktur yang sangat dibutuhkan timnas dalam menghadapi laga besar. Tom Haye adalah motor penggerak lini tengah Indonesia yang punya kreativitas tinggi. Dengan visi bermain luas dan teknik mumpuni, ia mampu mengatur tempo sekaligus menciptakan peluang berbahaya. Haye dikenal lihai dalam mengirim umpan vertikal akurat dan memainkan bola di ruang sempit. Saat bertahan, ia tak segan turun membantu memotong serangan lawan. Kombinasi kecerdasan, pengalaman, dan ketenangan menjadikannya pemain yang sangat berpengaruh di lapangan. Ia mampu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan, memastikan transisi tim berjalan mulus. Keahliannya menempatkan diri membuatnya selalu berada di posisi tepat untuk mengontrol permainan. Tom Haye ibarat otak permainan yang mampu mengubah arah laga hanya dengan satu sentuhan atau keputusan cepat di momen krusial. Sandy Walsh adalah tipe gelandang serba bisa yang mampu bermain di beberapa posisi sekaligus. Ia punya daya juang tinggi dan mobilitas luar biasa, menjadikannya aset penting di lini tengah. Kemampuannya membaca permainan membantu tim menutup ruang lawan dan memulai serangan dengan cepat. Walsh juga dikenal disiplin dalam menjaga keseimbangan tim, tahu kapan harus maju membantu serangan dan kapan harus menahan posisi. Selain memiliki akurasi umpan yang baik, ia juga tak ragu menembak dari jarak jauh jika ada peluang. Sikap profesional dan semangatnya yang tinggi membuatnya disegani di ruang ganti. Dengan perpaduan teknik dan etos kerja, Sandy Walsh menjadi figur penting dalam struktur permainan Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Untuk mengisi lini depan, Shin Tae-yong mempercayakan posisi ini kepada 2 pemain. Untuk posisi sayap kiri ada Ole Romeni, sementara sayap kanan ada Miliano Jonathan. Ole Romeni berperan sebagai penyerang sayap kiri yang mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan kreativitas tinggi. Ia punya kemampuan menggiring bola yang sulit ditebak, sering membuat bek lawan kewalahan menghadapi gerakannya.
Selain tajam di sisi sayap, Romeni juga memiliki insting gol yang kuat, tahu kapan harus masuk ke kotak penalti untuk menyelesaikan peluang. Ia bukan hanya penyedia umpan, tapi juga eksekutor mematikan ketika diberi ruang. Energinya yang besar membuatnya aktif menekan lawan sejak lini depan, membantu pertahanan saat dibutuhkan. Dalam setiap laga, Romeni selalu membawa warna baru bagi serangan Indonesia, menciptakan ancaman dari sisi kiri sekaligus membuka ruang bagi rekan-rekannya di tengah. Miliano Jonathan tampil sebagai sayap kanan dengan kecepatan dan naluri mencetak gol yang tajam. Ia memiliki kemampuan positioning luar biasa, tahu persis di mana harus berada ketika bola datang. Dengan teknik yang halus dan keberanian menembus pertahanan lawan, Miliano sering menjadi pembeda dalam situasi sulit. Ia juga lihai bekerja sama dengan pemain sayap, menciptakan kombinasi serangan cepat yang mematikan. Ketika peluang datang, penyelesaiannya jarang meleset. Selain agresif di depan gawang, Miliano juga tidak segan turun membantu menekan lawan dan membuka ruang bagi rekannya. Mental pantang menyerah dan determinasi tinggi membuatnya disegani di lini depan. Bagi timnas Indonesia, ia adalah simbol agresivitas dan harapan di sektor serangan. Pada babak kedua, pelatih Shin Tae-yong tampak ingin memberikan penyegaran dengan memasukkan beberapa wajah muda yang penuh energi. Nathan Chu Aon dan Dean James dipercaya untuk menambah kecepatan di lini sayap, sementara Mauro Zylstra serta Eliano Reinders menjadi tenaga baru yang siap memperkuat serangan dan menjaga keseimbangan permainan. Tak ketinggalan, Ragnar Oratmangon turut dimainkan untuk menambah variasi di sektor depan. Pergantian ini menunjukkan bagaimana Shin Tae-yong terus menguji kombinasi terbaik jelang laga penting berikutnya. Sementara itu, beberapa pemain yang sebelumnya menjadi langganan tim seperti Beckham Putra, Mark Locke, dan Yakob Sayuri dikabarkan sudah tidak termasuk dalam daftar skuad kali ini. Keputusan tersebut menandakan adanya perubahan strategi besar di tubuh timnas Indonesia dengan fokus pada pemain-pemain yang lebih muda dan bugar. Dengan susunan baru yang segar ini, banyak penggemar mulai menebak-nebak hasil akhir pertandingan. Nah, kalau menurut kalian, berapa prediksi skor untuk laga mendatang? Evandra Florasta jadi bintang lapangan, cetak 3 gol hanya dari 2 laga awal Piala Asia U17 2025. Indonesia pastikan tiket perempat final dan Piala Dunia U17, pemain 16 tahun ini siap pecahkan rekor top skor. Gelandang muda timnas Indonesia U17, Evandra Florasta, kembali mencuri perhatian lewat penampilan gemilangnya di Piala Asia U17 2025. Dalam 2 laga awal fase grup, Evandra berhasil menunjukkan ketajamannya di depan gawang lawan dengan mencetak 3 gol, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak sementara turnamen ini, sejajar dengan Minato Yoshida dari Jepang. Penampilan impresifnya memberikan kontribusi besar bagi perjuangan timnas Indonesia di ajang bergengsi ini. Pada laga pembuka grup C melawan Korea Selatan, Evandra berhasil membuka catatan golnya. Gol tersebut lahir dari sebuah situasi penalti di menit tambahan pertama babak kedua. Meski tendangan awalnya berhasil ditepis kiper lawan, Evandra menunjukkan ketenangan dan insting yang tajam dengan menyambar bola rebound, memastikan Indonesia memetik kemenangan tipis 1-0. Gol ini tidak hanya memberikan 3 poin penting bagi Indonesia, tetapi juga menunjukkan ketenangan Evandra dalam menghadapi momen krusial di laga internasional. Di pertandingan kedua melawan Yaman, Evandra kembali menjadi sorotan. Ia mencetak 2 gol dalam rentang waktu yang singkat menjelang akhir laga, menegaskan peran vitalnya dalam skuad. Gol ketiga lahir dari titik putih pada menit ke-85, sementara gol keempat tercipta 2 menit kemudian, memperbesar kemenangan Indonesia menjadi 4-1. Penampilan ini menegaskan bahwa Evandra mampu tampil konsisten dan menjadi pemain yang bisa diandalkan dalam situasi menekan. Selain Evandra, timnas Indonesia U17 juga mendapatkan kontribusi dari pemain lain. Fadly Alberto dan Zahabi Goli masing-masing berhasil mencetak 1 gol, menambah kekuatan serangan tim dan memastikan dominasi skuad Garuda Muda dalam fase grup. Kemenangan melawan Yaman membuat Indonesia memastikan 1 tempat di perempat final, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Indonesia masih memiliki 1 pertandingan tersisa di fase grup, menghadapi Afghanistan, dan peluang Evandra untuk memperlebar jarak di daftar pencetak gol terbanyak masih sangat terbuka.
Jika tampil apik kembali, ia berpotensi menjadi top skor turnamen sekaligus memberikan momentum positif bagi Indonesia menjelang babak knockout. Penampilan Evandra Florasta tidak hanya membanggakan secara individu, tetapi juga menunjukkan kualitas tim muda Indonesia yang siap bersaing di level internasional dan membawa nama negara di panggung dunia. Indra Syafri masukkan pemain timnas senior ke skuad U22, strategi khusus demi SEA Games 2025 heboh. Pemain muda dan berpengalaman siap kolaborasi, timnas Indonesia targetkan prestasi maksimal di ajang internasional. Pelatih timnas Indonesia U22, Indra Syafri, baru-baru ini mengungkapkan strategi timnya menjelang SEA Games 2025. Dalam persiapan kali ini, ia memutuskan untuk memasukkan beberapa pemain yang biasanya menjadi bagian dari tim senior ke dalam daftar awal yang akan diajukan ke Komite Olimpiade Indonesia. Keputusan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat skuad muda dengan pengalaman dan kualitas yang sudah teruji di level internasional. PSSI sendiri telah menyerahkan daftar sementara berisi 50 pemain untuk timnas U22 sebelum secara resmi menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih kepala. Sementara itu, tim senior Indonesia tengah fokus pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan awalnya menyiapkan 30 pemain, yang kemudian berkurang menjadi 29 pemain. Dari seluruh skuad senior tersebut, hanya beberapa pemain yang memenuhi kriteria usia untuk ikut serta di SEA Games, yakni mereka yang lahir pada 2003 ke atas. Beberapa nama yang tercatat antara lain Justin Hubner, berusia 23 tahun, Miliano Jonathans yang berusia 21 tahun, serta Mauro Zylstra yang baru menginjak 20 tahun. Kehadiran mereka di tim U22 diharapkan memberikan kombinasi yang seimbang antara pengalaman dan energi muda dalam skuad. Indra Syafri memimpin langsung pemusatan latihan tim U22 yang berlangsung di Jakarta mulai awal Oktober hingga pertengahan bulan. Dalam sesi ini, beberapa pemain yang biasa membela tim senior seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Adrian Wibowo turut dipanggil untuk mengikuti latihan. Keputusan ini dilakukan agar pemain muda bisa belajar langsung dari rekan-rekan yang sudah berpengalaman, sekaligus membangun chemistry yang penting saat menghadapi kompetisi SEA Games. Sayangnya, Indra tidak bisa memasukkan Marcelino Ferdinand ke dalam daftar latihan karena pemain tersebut masih menjalani pemulihan dari cedera hamstring. Meski begitu, pelatih tetap optimistis dengan kualitas skuad yang ada. Fokus utama dari latihan adalah memaksimalkan kondisi fisik pemain, meningkatkan koordinasi antar lini, dan menyiapkan strategi yang matang untuk menghadapi lawan di SEA Games mendatang. Dengan perpaduan pemain muda berbakat dan beberapa nama senior yang sudah berpengalaman, Indra Syafri menargetkan tim U22 mampu tampil kompetitif sekaligus memanfaatkan pengalaman yang dimiliki pemain senior. Langkah ini dinilai penting untuk membangun fondasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia, sekaligus memberikan peluang terbaik bagi tim untuk meraih prestasi maksimal di ajang SEA Games 2025. Miliano Jonathans tolak panggilan timnas Belanda demi Indonesia, keputusannya bikin Eropa gempar. PSSI langsung bereaksi bangga, ungkap fakta mengejutkan soal garis keturunan asli dari Depok. PSSI menyampaikan rasa bangga dan gembira setelah berhasil meyakinkan Miliano Jonathans untuk berkomitmen membela timnas Indonesia. Keputusan ini menjadi sorotan besar, karena sebelumnya pemain muda yang berkarir di FC Utrecht tersebut sempat menjadi incaran tim nasional junior Belanda. Namun, Miliano memilih jalur berbeda dengan menolak kesempatan dari KNVB demi mengikuti proses naturalisasi agar bisa membela Garuda di kancah internasional. Menurut laporan media sepak bola Belanda, Miliano sempat masuk dalam radar tim muda Oranje. Akan tetapi, ia secara sadar menolak panggilan itu karena ingin fokus menyelesaikan perpindahan kewarganegaraannya ke Indonesia. Langkah ini dianggap cukup berani, mengingat banyak yang memprediksi dirinya akan menjadi bagian dari proyek masa depan sepak bola Belanda. Namun, Miliano justru menunjukkan tekad kuat untuk memperjuangkan kesempatan bersama Indonesia, negara yang menurutnya memberikan rasa diterima dan dihargai sepenuhnya. Keputusan tersebut juga disebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap sistem pembinaan di Belanda yang dinilai kurang memberi peluang kepada pemain keturunan.
Banyak pihak menilai, pernyataan Miliano yang menyinggung tentang rasa kepercayaan dan penerimaan merupakan sindiran halus bagi pelatih Ronald Koeman yang dikenal jarang memberikan tempat bagi pemain berdarah campuran. Ia merasa, di Indonesia dirinya disambut dengan tangan terbuka dan diberi ruang untuk berkembang, sesuatu yang sulit ia temukan selama di Belanda. Di sisi lain, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyampaikan apresiasi besar terhadap keputusan Miliano. Ia menilai pemain muda tersebut memiliki tekad nasionalisme yang luar biasa, bahkan keluarganya pun menunjukkan semangat serupa. Saat bertemu langsung dengan PSSI di Belanda, orang tua Miliano memperlihatkan dokumen silsilah keluarga mereka yang menunjukkan asal-usul dari Depok. Menariknya, garis keturunan tersebut ternyata memiliki hubungan dengan salah satu pendiri kota Depok, yang semakin memperkuat ikatan emosional Miliano dengan Indonesia. PSSI menilai keputusan Miliano bukan sekadar langkah karir, melainkan juga bentuk penghargaan terhadap jati diri dan akar sejarah keluarganya. Ia kini tengah menanti proses naturalisasi rampung agar bisa segera berseragam merah putih di laga internasional mendatang. Proses administrasi tersebut berjalan bersamaan dengan rekan senegaranya, Mauro Zelstra. Jika sesuai rencana, pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia ditargetkan dapat dilaksanakan pada akhir pekan ini, menandai langkah baru dalam perjalanan karir Miliano Jonathans di pentas sepak bola dunia. Rata-rata usia timnas Indonesia naik drastis di era Kluivert, strategi gabungkan senior dan muda jadi sorotan. Skuad Garuda kini lebih matang hadapi Arab Saudi dan Irak, perpaduan pengalaman dan energi muda siap bikin kejutan. Menjelang laga penting di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, komposisi pemain timnas Indonesia menunjukkan perubahan menarik dalam hal usia. Kini, rata-rata umur skuad Garuda mencapai 27,1 tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode debut Patrick Kluivert pada Maret lalu saat menghadapi Australia. Kenaikan ini mencerminkan strategi pelatih yang mulai mengombinasikan pengalaman para senior dengan energi pemain muda untuk menciptakan keseimbangan di setiap lini. Kluivert tampaknya menyadari bahwa untuk bersaing di level Asia, tim tak hanya membutuhkan kecepatan dan stamina, tetapi juga kedewasaan dalam membaca permainan serta mental yang kuat menghadapi tekanan. Karena itu, beberapa pemain muda tetap diberi kesempatan, seperti Miliano Jonathans yang baru berusia 21 tahun dan Mauro Zelstra yang masih 20 tahun. Keduanya diharapkan menjadi simbol generasi dan masa depan cerah sepak bola Indonesia. Namun, di sisi lain, Kluivert juga memanggil sejumlah pemain berpengalaman yang sudah kenyang jam terbang internasional. Nama-nama seperti Stefano Lillipali yang kini berusia 35 tahun, Jordi Amat 33, Sandy Walsh 30, Tom Haye 30, hingga Joey Palupesi 32, hadir untuk menjaga keseimbangan dan memberikan ketenangan dalam situasi genting. Para pemain senior ini diandalkan bukan hanya karena kemampuan teknis, tetapi juga peran mereka dalam memimpin dan membimbing generasi muda di lapangan. Peningkatan rata-rata usia ini tentu membawa konsekuensi. Pemain yang lebih matang memang memiliki kemampuan lebih dalam mengontrol tempo, membaca arah serangan lawan, serta mengambil keputusan penting di bawah tekanan. Namun, di sisi lain, risiko seperti menurunnya kecepatan, stamina, hingga potensi cedera lebih besar juga menjadi tantangan yang perlu dikelola dengan baik oleh tim pelatih. Dengan komposisi usia yang kini lebih seimbang, timnas Indonesia bisa dibilang berada pada fase kedewasaan dalam konteks pembangunan tim nasional. Kluivert tengah membangun fondasi yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesinambungan skuad. Bila keseimbangan antara kekuatan fisik, strategi, dan mental ini terus dijaga, bukan tak mungkin Garuda mampu tampil lebih kompetitif menghadapi tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Irak di babak penting kualifikasi mendatang. 3 striker Garuda jadi sorotan jelang lawan Arab dan Irak. Patrick Kluivert ungkap strategi rahasia di lini depan. Romeni, Zelstra, dan Sananta siap tumpahkan gol untuk Indonesia. Saatnya buktikan Garuda bisa tembus Piala Dunia 2026. Ketika Patrick Kluivert merampungkan daftar pemain timnas Indonesia untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, fokus publik langsung mengarah pada sektor paling vital, lini serang.
Dari total 28 pemain yang dibawa, hanya ada 3 penyerang murni yang dipercaya untuk menjadi tumpuan di garis depan Garuda. Mereka adalah Ole Romeni, Mauro Zelstra, dan Ramadan Sananta, 3 nama dengan latar belakang, perjalanan, dan karakter berbeda, namun dipersatukan oleh satu ambisi besar, membawa Indonesia mencetak sejarah di level dunia. Ole Romeni, striker berusia 25 tahun yang kini memperkuat Oxford United di kasta kedua Liga Inggris, datang dengan reputasi tajam di tim nasional. Meski belum sepenuhnya bugar usai cedera panjang, kontribusinya bersama Garuda tak bisa diabaikan. Dalam 4 penampilan internasional, ia mampu mengemas 3 gol hanya dalam waktu bermain yang terbatas. Ketajamannya menjadi alasan utama Kluivert tetap mempercayainya meskipun kondisi fisiknya belum mencapai 100%. Romeni adalah tipe penyerang yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu momen kecil. Berbeda dengan Romeni, Mauro Zelstra adalah wajah baru yang sedang ditempa. Usianya baru menginjak 20 tahun, namun mentalitas dan semangatnya mencuri perhatian. Walau belum banyak mendapat menit bermain bersama klubnya di Belanda, sang pelatih melihat ada potensi besar dalam diri anak muda ini. Ia datang ke skuad nasional bukan sebagai pemain jadi, tetapi sebagai simbol masa depan. Di bawah tangan Kluivert, Zelstra diharapkan bisa belajar sekaligus menunjukkan rasa lapar untuk membuktikan kemampuannya di ajang besar. Sementara itu, Ramadan Sananta menjadi sosok paling berpengalaman di antara 3 penyerang tersebut dalam konteks tim nasional. Pemain berusia 22 tahun ini sudah akrab dengan atmosfer kompetisi internasional dan dikenal memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Meski catatannya di klub tidak terlalu menonjol, performanya bersama Garuda justru memukau. 6 gol dari 15 laga menjadi bukti bahwa Sananta selalu bisa diandalkan saat membela Merah Putih. Bagi Kluivert, ketiganya memiliki peran unik. Kombinasi pengalaman, semangat muda, dan naluri gol diyakini dapat menciptakan keseimbangan di lini depan. Dengan lawan sekelas Arab Saudi dan Irak yang jauh lebih diunggulkan, Indonesia butuh keberanian, efisiensi, serta sentuhan ajaib dari para penyerangnya. Inilah saatnya Garuda membuktikan bahwa keyakinan bisa menembus batas realitas. Miss Hilgers resmi dicoret dari skuad Garuda. Patrick Kluivert pilih bek lain untuk hadapi Arab dan Irak. Masalah kontrak di FC Twente bikin Hilgers absen lama, publik soroti kondisi fisik dan nasibnya di timnas Indonesia. Nama Miss Hilgers kembali menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek kelahiran Belanda itu dipastikan tidak akan memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga penting melawan Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Absennya Hilgers tentu menjadi kehilangan besar bagi lini pertahanan Garuda, mengingat kontribusinya selama beberapa pertandingan sebelumnya cukup signifikan. Keputusan pelatih Patrick Kluivert untuk tidak menyertakan Hilgers bukan tanpa pertimbangan. Saat ini, sang pemain tengah menghadapi situasi yang cukup rumit di level klub. Ia dikabarkan masih terikat persoalan kontrak dengan FC Twente, klub asal Belanda yang selama ini menaunginya. Negosiasi perpanjangan kontrak berjalan alot dan belum menemui titik temu. Akibatnya, Hilgers belum mendapatkan menit bermain dan bahkan absen dari seluruh rangkaian pramusim klubnya. Kondisi tersebut membuat kebugaran fisiknya diragukan untuk tampil di laga-laga penting timnas Indonesia. Kluivert membutuhkan pemain yang siap tempur secara penuh, baik secara fisik maupun mental, mengingat lawan yang akan dihadapi adalah 2 tim dengan kekuatan besar dan pengalaman panjang di level Asia. Dalam situasi seperti ini, sang pelatih lebih memilih untuk memberi kesempatan kepada pemain lain yang berada dalam kondisi prima. Bagi Hilgers sendiri, keputusan ini tentu bukan hal mudah. Ia selalu menunjukkan semangat tinggi setiap kali mendapat panggilan untuk membela Merah Putih. Namun, dengan situasi kontrak yang belum selesai dan minimnya jam bermain, ia kini harus fokus menyelesaikan urusan di klub agar bisa kembali tampil maksimal bersama tim nasional. Media Belanda bahkan menyebut langkah Kluivert ini sebagai keputusan logis. Mereka menilai, memaksakan pemain yang belum bugar hanya akan merugikan tim. Diperkirakan, Hilgers baru bisa kembali berseragam Garuda pada awal tahun depan, setelah situasinya di klub menemui kejelasan. Baik melalui transfer ke tim baru maupun kesepakatan kontrak ulang bersama Twente. Meski absen sementara,
peluang Hilgers untuk kembali ke skuad Garuda tetap terbuka lebar. Usianya yang masih muda memberi waktu baginya untuk memperbaiki kondisi dan membuktikan diri. Jika semua berjalan lancar, bukan tak mungkin ia akan menjadi bagian penting dari timnas Indonesia dalam fase-fase krusial berikutnya menuju impian tampil di Piala Dunia 2026. Alex Pastor ungkap strategi timnas Indonesia hadapi Arab Saudi dan Irak, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 jadi sorotan. Tim pelatih siap maksimalkan modal pengalaman dan dukungan supporter demi mimpi besar Garuda di panggung internasional. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, baru-baru ini memberikan pandangannya mengenai peluang timnas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Persiapan tim saat ini tengah memasuki fase krusial menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan berkumpul di Arab Saudi pada awal Oktober, tepatnya tanggal 1, dan sehari setelahnya akan langsung menjalani sesi latihan perdana sebagai bagian dari persiapan intensif menghadapi pertandingan penting. Pelatih kepala Patrick Kluivert telah menentukan 28 pemain yang dipercaya untuk memperjuangkan tiket otomatis ke Piala Dunia. Lawan yang akan dihadapi adalah dua tim tangguh, Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dan Irak pada tanggal 12 Oktober yang jelas menuntut kesiapan maksimal dari seluruh pemain. Dalam perbincangan dengan media Belanda, Pastor menegaskan bahwa misi yang diemban tim kali ini tidaklah mudah. Banyak penggemar memberikan dukungan sekaligus harapan besar agar timnas Indonesia mampu menembus babak berikutnya, sehingga tekanan dan tanggung jawab bagi tim pelatih menjadi lebih besar. Menurut Pastor, ada satu keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh tim, yakni pengalaman sebelumnya saat menghadapi dua lawan ini. Pengalaman itu menjadi modal berharga, meski tetap diperlukan strategi khusus untuk menghadapi tantangan yang ada. Ia juga menyadari bahwa posisi kedua lawan di peringkat FIFA lebih tinggi dibandingkan timnas Indonesia, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan yang membuat mereka gentar. Yang terpenting adalah memaksimalkan potensi skuad dan memanfaatkan peluang yang ada dalam dua laga penentu tersebut. Bagi Alex Pastor sendiri, terlibat dalam tim nasional menjadi pengalaman baru yang menarik. Selama ini, ia lebih banyak bekerja dalam lingkungan klub, sehingga kesempatan menangani tim nasional memberikan perspektif berbeda sekaligus tantangan tersendiri. Ia menekankan bahwa tim memiliki staf berkualitas yang siap mendukung perkembangan pemain dan strategi, sehingga peluang untuk melangkah lebih jauh tetap terbuka lebar. Meski banyak klub yang sebelumnya mencoba menarik jasanya, Pastor merasa keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia adalah pilihan yang tepat dan memuaskan. Ia melihat kesempatan ini bukan hanya sebagai tantangan profesional, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi terhadap sepak bola Indonesia. Semangat juang, persiapan matang, dan dukungan dari berbagai pihak diyakini akan menjadi modal utama bagi timnas Indonesia dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penentu di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert buang nama besar Sintayong, timnas Indonesia panggil wajah baru demi Piala Dunia 2026. Pemain andalan absen, kesempatan emas bagi talenta muda untuk buktikan diri di laga internasional. Media Vietnam, Soha, baru-baru ini menyoroti keputusan pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun skuad timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang akan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dari 28 pemain yang dipanggil, ada beberapa nama besar yang sebelumnya menjadi andalan Sintayong namun kali ini tidak masuk daftar, menimbulkan perhatian dan diskusi di kalangan pengamat sepak bola. Keputusan ini dinilai cukup mengejutkan, karena beberapa pemain yang secara rutin tampil di kompetisi klub mereka justru harus melewatkan kesempatan membela timnas. Salah satunya adalah Asnawi Mangkualam. Meskipun ia bermain reguler di Thai League, Kluivert memilih untuk menempatkan Sandy Walsh dan Yaakob Sayuri di posisi bek kanan. Begitu pula dengan Pratama Arhan, yang memiliki pengalaman lebih dari 50 caps bersama timnas Indonesia. Arhan dinilai mengalami penurunan performa di klubnya, Bangkok United, sehingga kalah bersaing dengan pemain naturalisasi seperti J.Izes Verdong, Sain Patinama, dan Jordi Amat James. Hal ini menunjukkan bahwa Kluivert lebih menekankan performa terkini dan kesiapan fisik daripada reputasi atau pengalaman masa lalu.
Di lini tengah dan depan, beberapa pemain yang sebelumnya dianggap andalan juga absen. Marcelino Ferdinand, yang pernah mencetak gol penting melawan Arab Saudi dan Irak, tidak masuk daftar karena jarang mendapatkan menit bermain di klub Eropa. Sementara itu, Rafael Struijk kehilangan posisi utama di tim karena kontribusinya yang minim di Dewa United. Kondisi serupa menimpa Ivar Jenner, yang harus menepi akibat cedera sejak pertengahan September, dan Miss Hilgers, yang belum mendapatkan kesempatan bermain di FC Twente akibat masalah transfer, sehingga dianggap belum siap secara performa. Menurut media Vietnam, pencoretan sejumlah pemain ini menandakan adanya perubahan strategi di bawah Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut tampak lebih mengutamakan kondisi terkini dan kesiapan fisik pemain, memberikan kesempatan bagi talenta baru untuk menunjukkan kemampuan mereka. Langkah ini juga dianggap sebagai tanda bahwa pengaruh besar Shin Tae-yong mulai memudar, membuka jalan bagi wajah-wajah baru untuk mengambil peran penting. Keputusan Kluivert ini memperlihatkan bahwa timnas Indonesia memasuki fase pembaruan, di mana setiap pemain harus membuktikan kemampuan mereka melalui performa nyata, bukan hanya reputasi masa lalu. Dengan formasi baru dan pemain yang siap bertarung, Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan peluang untuk meraih tiket Piala Dunia 2026, sekaligus memberikan kesempatan bagi generasi baru untuk tampil di pentas internasional. Ini menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan evolusi dan kesiapan menghadapi lawan-lawan kuat di putaran keempat. Oleh Romeni hampir pulih, timnas Indonesia siap tancap gas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran duo Zelstra dan Jonathan perkuat lini depan, peluang Garuda melaju ke Qatar makin terbuka. Timnas Indonesia baru saja menerima kabar positif jelang putaran lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker andalan mereka, Ole Romeni, dilaporkan hampir sepenuhnya pulih dari cedera yang sempat mengganggu performanya. Menurut manajer timnas, Sumarji, kondisi kebugaran Romeni kini mencapai sekitar 95%, sehingga peluangnya untuk kembali bermain di laga-laga penting mendatang semakin besar. Kembalinya penyerang berusia 25 tahun ini tentu menjadi kabar menggembirakan bagi pelatih Patrick Kluivert, yang berharap lini serang timnya kembali tajam menjelang duel krusial. Selain Romeni, timnas Indonesia juga mendapatkan tambahan tenaga di lini depan melalui dua penyerang muda berbakat, Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan kedalaman dan fleksibilitas dalam strategi serangan, sekaligus mengurangi beban yang harus ditanggung oleh Romeni. Trio ini diproyeksikan menjadi kekuatan utama yang dapat memaksimalkan peluang Indonesia meraih hasil positif di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Cedera yang dialami Romeni sebelumnya terjadi saat ajang pramusim Piala Presiden 2025, ketika ia masih membela klubnya, Oxford United. Sebelumnya, penyerang ini juga memiliki pengalaman bermain di Eredivisie bersama FC Utrecht. Selama masa pemulihan, Romeni menjalani serangkaian perawatan intensif dan program rehabilitasi di bawah pengawasan tim medis serta pelatih kebugaran, untuk memastikan kondisinya kembali optimal. Perkembangan ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk media Vietnam yang menyoroti kesiapan striker asal Belanda tersebut sebagai faktor penting bagi peluang timnas Indonesia. Selain itu, kembalinya Romeni dan hadirnya Zelstra serta Jonathans memberikan optimisme bagi supporter dan pengamat sepak bola. Timnas Indonesia kini memiliki kombinasi pengalaman dan potensi muda yang diyakini mampu bersaing dengan lawan-lawan tangguh di grup B, yakni Arab Saudi dan Irak. Sementara itu, grup A akan diisi Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Dengan skuad yang semakin lengkap dan kondisi pemain utama yang mulai pulih, timnas Indonesia bertekad memaksimalkan setiap peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kembalinya Romeni menjadi sinyal bahwa tim Garuda kini semakin siap menghadapi pertandingan penentu, menambah harapan bagi sepak bola Indonesia untuk menorehkan prestasi di tingkat internasional. Momentum ini diyakini bisa menjadi titik balik yang membawa tim menuju performa terbaiknya. Marcelino Ferdinand absen di timnas Indonesia senior dan U23, media Vietnam sampai heboh. Cedera hamstring jadi alasan, publik tunggu kembalinya pemain muda berbakat ini dengan penuh antusias.
Absennya Marcelino Ferdinand dari skuad timnas Indonesia, baik senior maupun U23, menjadi sorotan menarik di media Vietnam. Banyak pengamat sepak bola di sana terkejut mengetahui bahwa gelandang muda berbakat ini tidak disertakan dalam persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kejutan ini semakin bertambah ketika publik Vietnam menyadari bahwa Marcelino juga tidak masuk daftar timnas U23 untuk SEA Games 2025, sebuah turnamen penting bagi generasi muda Garuda. Nama Marcelino memang sudah tidak asing lagi di mata para penggemar sepak bola Vietnam, karena ia dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dari Indonesia. Kendati demikian, banyak yang memahami alasan ketidakhadirannya. Marcelino saat ini tengah menjalani pemulihan dari cedera hamstring, cedera yang cukup serius dan memerlukan perhatian khusus agar proses penyembuhannya optimal. Absennya tentu membawa konsekuensi bagi tim, terutama bagi pelatih Patrick Kluivert, yang harus menyesuaikan strategi jelang laga penting melawan Arab Saudi dan Irak. Kehilangan sosok penting seperti Marcelino di lini tengah akan memengaruhi dinamika permainan, namun sisi positifnya, ia memiliki kesempatan untuk fokus penuh pada rehabilitasi dan memastikan kondisinya benar-benar pulih sebelum kembali tampil. Marcelino Ferdinand sendiri memiliki catatan yang cukup mengesankan untuk seorang pemain muda. Sejak debutnya pada Januari tahun 2022, ia sudah mengumpulkan 37 caps dan mencetak 5 gol untuk timnas Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir, performanya terus menjadi sorotan, baik di level nasional maupun di klub. Meski di klubnya, Oxford United, ia tidak selalu mendapatkan kesempatan bermain yang konsisten. Bahkan, klub tersebut sempat meminjamkannya ke tim lain, sehingga publik harus menunggu kesempatan debutnya bersama klub barunya, AS Trencin, yang juga dinantikan dengan antusias. Ketidakhadiran Marcelino menimbulkan rasa penasaran, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Vietnam. Banyak yang menantikan momen ketika ia kembali ke lapangan, bertanding dengan kondisi fisik prima, dan memberikan kontribusi maksimal bagi Garuda. Publik berharap kembalinya gelandang berusia 21 tahun ini tidak hanya sekadar mengisi posisi di lini tengah, tetapi juga membawa kejutan dengan permainan kreatif, visi lapangan yang matang, serta kemampuan mencetak gol di momen krusial. Marcelino Ferdinand tetap menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia, dan kembalinya ia ke timnas diprediksi akan memberikan energi baru sekaligus memperkuat peluang Indonesia di ajang internasional mendatang.